Mangkungkum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donando Official di acara program Spas. Semua pasti ada solusinya. Assalamualaikum Mbak Kinan. Waalaikumsalam. Aduh, terang banget ini. Terang banget ya. Biar ginclong Mbak. Kita baru kenal ya Mbak ini. Iya baru kenal. Dari Pak Anton ya. Saya Mas juga. Anton. Oh manggil Mas Anton. Mas Anton. Kemudaan, dia udah tua. Dia tuh biasanya pengennya dipanggil Mas, kalau enggak dipanggilnya AA. Aduh. Enggak banget. Mukanya muka Ambon ya. Yoi. Tapi kalau sebelum Mas saya nggak setuju sih. Aduh. Mbak Kinan, Gimana? Jujur kita baru semalam ya kontaknya. Bagus semalam banget. Semalam dapat kabar dari Pak Anton. Mbak Kinan ini dapat kabar punya usaha sate taichan. Ya, sate taichan. Keren. Boleh tahu nggak Mbak sekarang umur berapa sih? Saya umur 23. 23. Anak jauh banget sama kita. Umur berapa Mas? Aduh. 40. Hampir. Enggak mal itu mah enggak mal. Gak apa-apa kayak. Gak apa-apa lah ya. 23 udah mau mulai usaha. Tapi basic awalnya berawal di umur berapa? Basic awalnya itu di umur 20-21. 20-21. Jadi mulai di tahun 2020-an. Untuk bidang? Untuk bidang online. Di bidang apa? Di bidang online shop itu kita punya Produknya? 90 shop, 90 jam shop, tangan. Jam tangan. Sampai sekarang masih? Masih. Jam-jam ori? Bukan. Gak mungkin lah. Modal gua gimana gua mainin jam ori? Bisa Mbak. Bisa sih kalau punya kenalan ya. Aduh. Iya. Relasi kan is number one sekarang. Ya benar. Betul. Berarti sampai sekarang masih jalan terus? Masih jalan. Berapa omset 1 bulan? 1 bulan waktu itu pernah per minggu itu 20 juta. Ai, dagang jam 20 juta per 20 minggu. 20 juta. Karena saya masuknya itu di bulan 11, di bulan November. November tahun 2020 itu saya masuk di tanggal 5. Saya coba tuh bikin. Kan kalau misalkan toko-toko baru biasalah harus fake ulasan. Apa? Harus bikin ulasan palsu dulu biar ngelihat orang tuh wah ratingnya bagus nih. Oh iya. Mancing lah. Gitu. Dibuka di sini nih. Bukan ya. Nah, udah gitu saya bikin tuh rajin. Pertama 2 orderan, 3 orderan, terus naik selama 1 minggu, cepet tuh dapat tawaran untuk ikut flash sale. Oh. Dulu 11. Oke. Kalau nggak salah 2020 tuh kita udah Covid ya? Udah ya? Udah. Lagi boomingnya online shop tuh. Iya benar. Nah udah gitu udah masuk 11 dapat penghasilan pertama per minggu 7 juta dulu. Bersih. Gila. 7 juta dulu. Jam tangan 7 juta seminggu. Jam tangan 7 juta per minggu. Udah gitu. Terus naik lagi nih, digajinin naik lagi. Masuk flash sale yang 12. Wah, 12 gila-gilaan. Tapi harga turunin enggak sih? Harganya ngikutin ketentuan di sana. Misalkan per jam tangan 12 harus 12.000. 11 11.000. Tapi dengan nggak mungkin dong yang harga mulai 20.000 dijual 12.000. Enggak, saya modalnya waktu itu jam tangan masih 4.000-an satunya. Anjir. Gue jual segitu. Oke. Gitu. Itu aset dapur. Oke. Nah, udah gitu. Lanjut naik sampai 20, sampai ke atas sampai hampir 50 pernah per minggu. Karena itu per harinya tuh deras banget orderan pas di 12. Sampai akhirnya saya tuh kan beli barang life hacknya itu beli di Shopee, jual di Lazada. Kita ulang ya. Tolong di Gak apa-apa, bebas kok di sini. Aman. Beli di Oren. Jual di Biru. Nah gitu. Beli di Oren, jual di Biru. Iya. Terus tuh di toko itu aja terus. Nah, udah gitu saya kalau misalkan di Resi itu kan ada pengirim ya. Iya. Pengirim toko nomor teleponnya. Iya. Cobalah itu. Keahlian gua dalam berkomunikasi. Anak ilmu komunikasi ini dipertaruhkan. Anjir. Nanya ke dia. Oke. Bang,
saya lagi rame nih, bolehkah saya hutang dulu gitu. Jadi dikirim barang dulu, uangnya nanti pas ada. Apa sih nama itu? Apa ya? Saya gak pernah tuh. Apa tuh? Ada di otakku. Konsinansi. Bukan. Apa tuh namanya? Coba tolonglah, bantulah. Ya nanti pokoknya jawab di komen ya, apa itu bahasanya. Apa tuh bahasanya ya? Iya. Nah, udah gitu, oh ya udah Kak, boleh. Akhirnya saya mempersilahkan dia, oh Kak gimana kalau misalkan kakak megang akun saya juga, takutnya saya kabur. Dia dengan polosnya bilang, nggak usah Kak, nggak apa-apa, saya percaya. Langsung tuh ngambil, pakai sekali ngambilnya itu 1000 jam. Tapi habis tuh. Habis langsung, sehari. Gila. Lagi sehari, besoknya gue minta lagi. Dia minta gini, Kak kalau bisa nanti setengahnya dulu atau seberapa yang kakak mampu aja jadi buat pegangan dia gitu loh. Iya betul. Udah gitu sampai sekarang masih ke sana. Ya itu kan awal kepercayaan dulu ya. Iya, kepercayaan dulu. Sama hoki sih kayaknya, gue hoki selama hidup gue udah pakai di situ. Itu habis berapa? 1000 berarti 120 juta. Bisa. Enggak kan itunya kan 4.000-an. 4.000-an. Enggak nyampe 40 juta ya. Oh iya ding 40 juta ding, sorry 12. Iya. Ya, pokoknya antek-anteknya Bapak Jagome ya yang konten matematika, tolong itu lah. Dan dapat aja ya. tapi orang usaha itu pasti ada aja ya. Ada aja jalannya ya. Iya, ada aja. Tapi itu nggak di stop dong. Kok bisa kepikiran buka site Taichan tuh gimana ceritanya? Nah, kalau saya Taichan nih kayak gini. Ini juga kan kata gue tadi relasi is number one kalau sekarang. Ya, ini bener. juga Taichan relasi. Belajar tuh. Bukan belajar, gue ditawarin. Gue waktu itu masih jualan di Surya Kencana sebelah Esti, jualan kaki lima, jualan bakso goreng. Masih enggak? Sekarang udah enggak, gue udah sibuk. Sombong Udah kali. Bagus, harus sombong, harus. Ya. Nah udah gitu, dia nawarin gini, gue punya tempat, pokoknya udah tinggal nempatin. Kita sistemnya bagi hasil. Oke. Gerobaknya udah disiapin, alat-alatnya udah disiapin, lu masuk tinggal bawa ayam lah, tinggal bawa daging. Widih. Gimana itu kesempatan dari mana itu coba? Iya bener. Nah di satu sisi gua di Surya Kencana juga lagi goyang sebenarnya. Kenapa tuh? Goyangnya karena mungkin karena gua jualannya bakso goreng itu aja. Jadi anak-anak kuliah di sana kayaknya udah pada mulai turun, bosen atau gimana. Terus udah gitu juga kalau dilihat dari lokasi lebih jauh juga nih dari rumah, ongkosnya, terus biaya sewanya. Kadang kan yang punya tempat gitu kan laku nggak laku ya gue nggak peduli, pokoknya per bulan sewa segitu. Iya benar. Iya nggak mau tahu. Bentar mbak, ada yang nakal. Lalu nggak diundang kali. Lanjut. Udah gitu, wah, gue setiap ada kecepatan tuh gue mikirnya apa ini petunjuk dari yang maha kuasa. Jadi langsung tuh. Ya udah deh, di ngaget-ngagetin dulu tuh, ditarik ulur dulu. Coba deh nanti besok saya pikirin lagi. Jangan gampangan. Iya benar. Kalau misalkan gampangan kan kelihatan banget butuh duitnya. Iya. Aduh. Iya gitu. Nah udah gitu. Terus ya udah akhirnya gue jawab tuh pas di hari keduanya. Ya udah deh nanti kesana lihat tempat dulu. Iya, masih ada tuh sombong-sombongnya gue masih ada sombong-sombongnya. Gue bikin caption nih. Datang tempat, dalam hati gue mau sujud syukur gitu dalam hati gue ya, tapi muka gue masih sombong. Oh segini tempatnya. Orangnya kalau denger gitu. Maaf ya Pak ya. Ya gitulah. Nah udah gitu. Dan nih udah lihat-lihat, dia juga udah testa gue bikin sate waktu itu. Oke bagus, enak rasanya. Udah langsung isi aja kalau bisa besok. Gue kaget. Anjing besok. Gue gerobak aja di Surya Kencana nitip, masih belum gue ambil, gue tarik. Gue minta keringanan waktu. Lusa deh. Soalnya saya ngogesin dulu yang di sana, sepik-sepiknya. Nyari pengganti dulu lah buat jaga di sana.
pride-nya tuh masih ada gitu, gak bisa hilang. Nah udah gitu, udah ketarik gerobak, terus ini juga ada lagi kesempatan. Apa? Di pas narik gerobak itu saya pakai ojek tuh kan, bukan ojek, ini apa sih? Lalamove. Apa tuh? Itu kayak ekspedisi tapi gerobakan gitu. Apa kolbak ya? Kolbak. Nah, udah gitu supirnya nanya, "Mbak, ini mau pindah atau baru ngangkut beli ya?" Tanya gitu. Saya punya loh kenalan orang jualan es doger, tadinya di jalan juga sama kayak Mbak. Tapi sekarang dia udah masuk ke katakanlah Google 7 ya. Apa? Ke Google 7 yang itu. Google 7. Oh iya, Google 7. Iya. Udah masuk. Iya. Nah, dia tuh sistemnya nitip menu. Dari situ saya ada apa nih? Kenapa kesempatan banyak banget? Akhirnya gue ke Google 7 kan, ngehubungin dulu di WA. Udah ngehubungin di WA, oke kan, nanti kita atur jadwal, kata dia dengan chefnya. Akhirnya gue masukinnya tuh bakso goreng yang gue jual di Surya Kencana. Iya, masuk. Anjir, hokinya bagus banget. Gila. Tapi makannya enak dong, nggak mungkin dong. Enak. Emang bakso gorengnya bukan bakso goreng yang biasa abang-abang gitu. Emang bikin adonannya. Oh iya, basicnya iya sih. Bakso goreng ayam udang. Sambalnya, gitu. sausnya gitu? Sausnya kayak saus dimsum gitu loh. Anjir. Saus Beda ya? Gitu. Beda. Harganya juga beda dong. Beda. Gua udah mulai sombong kalau misalkan di Surya Kencana gua jual 1.000-an, Mas. 1.000-an mana susah lagi yang beli. Gua udah masuk ke 7 2.500. 1.000. Anjir. Jadi tuh mbak-mbak kesatuan ya. Yoi. Yang udah nggak jadi langganan gue lagi, sorry ya, gue udah masuk ke 7. Gila. Sampai sekarang masih jalan juga? Masih jalan. Waduh. Jadi sistemnya kalau misalkan di sana udah habis itu kan kita frozen. Kalau misalkan di sana udah habis kita isi ulang lagi gitu. Oke. Itu ada masa expired nggak sih? Ada, tapi nggak sampai masa expired itu biasanya udah habis 2 hari 3 hari belum udah pernah, habis. Kan? Belum pernah. Wah. Nah ini. Pernah coba gue. harus ngurus ini BPOM segala macam kayak gitu-gitu. Itu harusnya enggak belum. Gua tuh pertama branding si bakso goreng ini. Gua tuh sebenarnya pengen langsung ke halal karena pengen di franchise. Iya. Gua buang-buang duit gede-gedean tuh di ininya di media sosialnya awal-awal. Nah, tapi ternyata pas dicari-cari mahal, sumpah. Tapi kan sebenarnya jalan. Iya, katanya mahal. Tapi kan pernah nonton ini nggak filmnya The Secret of Billionaire? Itu kan juga dari rumput laut, dia masukin ke 7-Eleven. Oh iya. Sampai dia berkembang. Kenapa nggak berpikir ke sana? Gimana? Nggak berusaha sistem seperti itu gitu loh. Masukin ke misalkan kalau sekarang mungkin masukin ke Superindo. Resto lah gitu. Bukan, dia kayak masukin minimarket gitu. Kayak 7-Eleven kan dulu kan si Itipat dia masukin rumput laut itu kan ke 7-Eleven, akhirnya dia kan sampai sebulan tuh dapatnya tuh dari buat seluruh dunia berapa ribu dia kirim kan. Kenapa nggak kayak gitu misalkan produknya Mbak ini diarahkan ke sana gitu loh. Kita lagi pelan-pelan dulu produksinya pelan-pelan, terus ngelingnya juga pelan-pelan. Iya sih, nggak ya benar juga sekarang sih. Kan ke resto udah ada 2 resto tuh, di Loji juga ada kemarin baru masuk. Apa tuh? Itu dimsum dengan risol. Gila ya, anak umur 23 tahun usahanya udah gila-gilaan. Mana kamera, Kak? Iya. Aduh, gue berguru nih sama ini nih. Pantesan bilang, Pak Donan, itu keren tuh katanya. Pokoknya mantep lah katanya. Wah serius boleh, ternyata bener, gila. Panten makasih ketemu yang beginian. Jarang. Berarti omset sebulan berapa semuanya? Adalah 2 digit. Gak usah lah. Iya, info saldo apa? Anjir. Keren. Anjir. Berarti kan saya
jam tangan online, dimsum, bakso goreng, apalagi? Risol Risol juga sama. ayam Maksudnya juga sama. masuk ke saya juga. maksudnya untuk ke Guri 77 nggak masuk? Oh enggak. Itu jualnya di Jualnya di resto yang kemarin baru masuk di Loji, daerah Loji ada. Risol 4 apalagi? Sama saya Taichan Oh iya sih Taichan. Yang sekarang itu posisi di mana tempatnya? di Pandoraya. Panduraya. Pandoraya sebelum Bakso PMI. Alamat jelasnya biar orang pada tahu di sini. Apa ya? Tapi ada Instagramnya kan? Ada. Nanti gue disimpan di Bisa. ya, tim saya. Biar Sate kayak- ayam _ Pandoraya. Anjir, gue coba. Aduh, gila. Gue harus belajar ini. Gitu. Itu ngaturnya gimana, kayak online itu kan udah banyak. Ada karyawan berarti untuk kayak ngemasin kayak jam tangan tuh ada kemasan. Untuk pengiriman gimana itu? Nah ini untungnya gue anak pertama. Ah. Adek gue banyak. Idi. Ada untungnya nih. Yoi. Memanfaatkan. Adik-adiknya mau dimanfaatin sama kakaknya. Aduh. Enggak apa-apa sih. Enggak ada apa-apa, duitnya. enggak ada duit ya. Terus gimana? Jawabannya gimana? Itu sehari berapa kan? Mau ngomong kan ada sekolah mungkin. Oh, pada Ngepakinnya? homeschooling. Homeschooling semua. Homeschooling. Jadi yang sekolah sampai tuntas sekolah di bangku sekolah gitu, gua doang. Yang lain Sisanya homeschooling. Berarti beres itu ngepakin gitu. Gila, keren. Bener-bener diajarin orang usaha semua ya berarti ya. Biasanya bakal lu harus jadi pengusaha dong gitu dong. Iya, maksudnya gua juga matengin diri kayak gini biar ke belakang ada adik gue juga nggak usah. Kalau misalkan dia ditolak kerja sana sini, ya gue usah lu jauh-jauh kan gue juga ada gitu. Anjir. Yang di belakang sana. Oke, masalah. Gila. Aduh. Barusan gue mau nanya itu, karena kan kepikir ya, maksudnya ini sehari satu bulan seminggu ya 7 juta. Ya dong, itu bersih kan. Lu bilang 20 juta dalam seminggu omset kan. Itu yang online. Online kan. Itu kan tiap hari ngepakin kan. Gue pikir, Ngepakin. kepikiran gue tuh ada karyawan kali. Apa ada khusus kantor khusus kali. Berarti enggak ada dong. Enggak ada. Adik gue 6. Oh iya sih, gak salah juga. Apa nambah lagi kayak 11 kayak. Iya. Kayak siapa? Ya bau-bau Atta Halilintar gue 6 gue ya. Gokil. Terus kalau bikin makanan? Bikin makanan sama adik gue juga. Gue yang bikinnya ngadonnya. Nanti misalkan bakso itu kan udah diadonin, dicepol-cepolinnya digoreng, tinggal adik gue yang gorengin. Lu bikinnya berapa, Mbak? Kalau misalkan gue mood. Hah? Misalkan nih, abis nih sekarang nih di sana di Gurih. Abis nih, Mbak udah abis. Kita pesan lagi 100 atau 200 buat besok. Misalkan besok dikasih tenggang waktunya jam 10 atau jam 12, jangan lebih dari jam 12 kata dia. Oke. Kalau gua selama sore sampai malam gua belum mood, besok pagi. Soalnya kalau nggak mood nggak enak. Ya benar sih, pakai Nggak hati. mood nggak enak. Ya benar sih. Terus gua anaknya nggak pernah nulis bahan berapa, nggak bisa. Tangan ya udah. Tangan udah. Ya, Jadi mahal tangan sih. Jadi sekali nyobain gua cobain dulu, oh ini udah enak nih, udah enak, baru dilanjutin sama adek gua. Jadi adek gua nggak pernah bikin adonan sendiri, adonan pasti selalu sama gua semuanya. Tapi dengan posisi itu nggak istilahnya belum apa sih namanya itu sekarang tuh? Apa? Pokoknya tinggal goreng doang apa? Frozen ya, masukin frozen dong. Frozen doang. Oke. Jadi kita gorengnya setengah matang. Jadi matanginnya nanti di sana kayak nugget gitulah. Iya. Iya tapi kan makanya tadi mikir kan ke sini. Apa jalannya tadi habis buat lagi tadi pagi? Enggak, malam. Semalam. Gue malam nggak bisa tidur, habis ngopi 2 gelas. Iya. Anjing nggak bisa tidur, gue stres nih kalau gak ngapa-ngapain. Bikin malam tuh ya? Bikin dulu, manasin dulu, bikin mie. Wah Iya. enak nih mie ini. Ada yang kurang nih, baksonya belum. Bikin. Anjir. Gitu, gue harus mood dulu. Kalau Tapi nggak kan mood gak bisa. Lu kan punya target dong sama yang kerja sama lu kayak Guri 77, Guri 7. Lu kan punya target tuh sekian. Kalau nunggu mood tuh gimana? Berarti mau nggak mau. Terus buat. Tapi selama ini bisa kok. Ya udah jalan udah 2 tahun ya. Taichan sendiri gimana ngerjainnya? Taichan sendiri juga sama. Ada karyawan Tapi Taichan. ada kalau di situ. Kalau sate ada. Kalau sate kan sebenarnya Pokoknya yang ada stand, jaga stand pasti ada. Karena gua nggak bisa
nggak bisa bagi badan gitu. Kalau Iya benar misalkan sih. harus ada di stand, terus Heeh. tiba-tiba ada orderan, gua juga harus ada di rumah. Mm-mm. Itu Berapa karyawan di Taichan? satu. Satu. Itu posisinya udah aja tinggalin gitu. Tiap hari dicek nggak? Enggak, tinggalin aja. Keuangan gimana? Dia yang ngatur. Saya aja. Saya Udah tau orangnya. udah tahu. Gila. Ini sih udah enak ya. Kita main percaya aja. Soalnya gua diajarin dari itu kan pertama yang online. Buah dari dia percaya sama gua kan, gua juga bisa ngasih kepercayaan balik ke dia. Iya benar sih. Gitu. Jadi gua nggak bisa bersangka sama orang. Iya memang seharusnya pengusaha begitu ya. Ya bener dong. Iya. Harus trust dulu dong. Iya. Be positif kan. Ah. Iya kan. Gue juga sama dulu gak ngalamin sama mbak, cuman gak lanjut. Dulu tuh berawal dari modal nol. Terus coba sewa ruko 5.000 sebulan. Gue jual pulsa sama ini apa sama kartu apa nomor telepon tuh. Apa voucher kayak gitu-gitu. Nggak punya barang-barang. Awal beli saldo sama dia lama-lama. Ini barang gua awal cuma ngambil 10 kerja ambil. Lu tau nggak 2008 gue suruh bawa barang nih masukin karung nih bawa anjing nggak Apa tuh? ya aksesoris handphone. Oh. Ya waktu itu menurut gua gede dong 1,5 juta kurang lebih segitu. Gue bilang kak ini bener dibawa aja. Lu percaya sama gua? Percaya. Ya selama ini gue pembayaran lancar sih sebenarnya. Sampai sekarang di usaha gue sekarang ada salah satu vendor rekanan gue yang kata dia bilang lu yang terbaik pembayar. Udah nggak pernah ngutang. Alhamdulillah sih. Tapi memang itu yang gue selalu jaga. Pertama gue trust sama orang dan gue juga harus jaga trust orang ke gue. Itu sih sama pengalaman. Tapi jujur loh gue bener-bener gak ngerti apa hebat ya di umur 23 tahun tuh gila itu. Tapi gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Ngalamin juga Sebelum. Jadi gini, gue tuh harusnya kan udah ditarik ke daerah Kalimantan sebelum lulus itu. Dapat panggilan langsung lah gitu. Karena gue sekolah di sekolah yang lumayan dikenal banyak lah gitu. Smartbo gitu. Ya sebutlah gitu ya. Udah kayak gitu ya, karena bokap nyokap belum bisa ngebolehin pulang. Sorry dari undang nih, aduh ini dari telur nih masalahnya nih. Oh Ini belum seminggu lah. nggak apa-apa nanti ada telurnya di sini. Ada. Jualan gua Jualan ini sekalian kan anak buah Bob Sadino nih. Telur kan? Iya. lanjut Nah udah gitu karena bokap nyokap lumayan khawatir lah kalau anaknya jauh-jauh. Jadi nggak gue ambil tuh. Terus udah gitu gue sempat daftar Bintara Polri juga, bokap nyokap kurang setuju, jadi kandas di jalan. Terus udah gitu gue ngambek nih, ya ngambek anak-anak gimana sih? Iya. Ngambek anak-anak, gue kesini nggak boleh, kesana nggak boleh gitu. Nah udah gitu gue ngambek, gue awalnya main-main di marketplace Facebook. Oh, yang itu. Nah, yang itu. Yang jam. Nah udah gitu, gua masuk komunitas-komunitas gitu, komunitas jual beli, komunitas ada di Facebook ada kan mas? Ada. Oh jual beli ya? Sip. Ya jual beli. Pertama gua masuk jual beli rumah, terus jual beli mobil. Aduh, kelas tinggi. Ya. Susah ya? Bahaslah makelar kayak gitu ya. Oh iya. Enggak tuh gue jadi makelar aja. Pernah anjing. Ya, cuma bagus capek-capeknya doang. Capek loh itu. Capek. Satu... Duitnya gak kebagian. Iya. Sumpah. Gue kan nungguin ya. Sabar itu. Mana ini gue kok gak kebagian, apa dia gak jadi, gak ada kabar lagi gitu. Tuh di belakang ya? Tuh di belakang mereka jadi. Iya tahu gue. Gak tahu tuh gue masalah itu. Nah udah gitu anjir gak akan benar nih kalau diterusin. Udah gitu gue ketemu orang di jual beli HP, sempet COD-an HP sama gue. Udah gitu dia nawarin, gue lagi butuh yang kerja nih packing. Sorry gue potong, di umur berapa itu sih mulainya? Yang kayak gitu 2019, gue mau berapa ya? Oh berarti umur masih setahun lah ya. Oke, terus. Nah udah gitu gue kenal sama dia ngasih
nawaran kayak gitu, terus lokasinya juga deket sama gue. Ya udahlah, oke, daripada gue diem aja di rumah, at least gue punya penghasilan buat gue jajan aja dulu. Iya betul. Gue tahan tuh selama sebulan lebih sama dia, kerjain packingannya dia online shop. Punya orang. Dia ada di Shopee dengan maaf nggak apa-apa, toko oren dengan di warna biru ya. Iya. Nah udah gitu gue mikir tuh, gue nggak bisa gini terus, jenjang karir gue gimana, kalau dia jatuh gue gimana gitu. Gue nanya ke dia, ajarin dong gue gimana sih ini. Akhirnya awal mulanya gue ke Lazada, nggak apa-apa, dia tinggal bayar sama kita. Oh iya. Oh gitu. Iya. Tolonglah gue juga. Iya. Awal mulanya tuh gue terjun ke online tuh karena dia. Nah, berjasa lah ya. Berjasa banget. Awal gue butuh modal itu sekitar 4 juta. Awal modal pertama yang harus gue punya. Sedangkan gue nih, tabungan gue min. Terus dari mana dapetnya? Pertama nyokap bokap dulu dong. Oke. Gue lobby nih nyokap bokap. Dikasih nih. Kagak. Anjir. Kagak pertama nih. Itu tuh bahkan gue ngambil dari Cina. Barang-barang Cina, jam-jam Cina yang murah itu loh. Iya tahu gue. Nah itu lagi lagi COVID. Lagi susah itu. Lagi susah. Iya. Nah bokap nyokap gue termasuk orang yang pas kemarin COVID tuh gimana ya, parnoan gitulah dia. Tapi nyokap bokap gawe. Bokap yang gawe. Nyokap di ibu rumah tangga di kantor. Oh iya. Nah terus udah gitu gue negosiasi lah, nggak apa-apa nanti pakai karbon apa dilapin dulu, dicuci dulu. Tetap nggak boleh, nggak mengizinkan. Tapi kan gue nggak bisa di zona nyaman terus nih, gue harus keluar. Even mereka strict juga, gue harus, kalau misalkan pun gue keluar, gue harus bisa ngebuktiin gue di luar bisa benar gitu. Akhirnya si teman gue ini dia ngelihat perkembangan toko gue, udah gitu dia nawarin, ya udah deh, ini gue pinjemin aja dulu, lu butuh berapa, nanti bayarnya kalau lu udah sanggup. Oh jadi lu ngejualin punya dia dulu awalnya? Gue jadi pegawai dia dulu. Oh pegawai? Packing. Enggak, maksudnya 4 juta itu? Enggak, yang 4 juta itu dia minjemin ke gue, minjemin ngasih langsung. Awalnya ngelihat lu kerja di dia dong. Ini kayaknya bagus deh, gue percaya sama dia. Dikasih pinjem itu? Dikasih pinjem. Oh. Terus dia yang bantu daftarin juga tuh gue di toko itu. Sampai toko itu jadi, sampai toko itu kehias banner segala macam. Dia ngelihat, oh ini perkembangannya emang beneran, mungkin ini anak pengen maju atau gimana. Dia bantu. 4 juta pertama gue dari dia. Tapi baik ya tuh orang? Baik, demi asli, jarang baik. Loh. Makasih. Sumpah. Pak siapa tuh namanya? Angga. Mana Angga? Mas Angga, saya juga butuh modal Pak. Call aja. Jangan-jangan dia ini lagi yang punya bank apa tuh? Bank rakyat. Gue diem. Gue mau ketemu dia deh. Aduh. Saya butuh modal. Saya jadi pegawai dulu deh. Yo, bener. Tapi emang baik loh dia. Gua butuh apa-apa dia ada gitu. Ya maksud gue kan dia nggak, istilahnya dia punya itu nggak bersaing itu yang gue salut sih. Ya orang itu biasanya orang-orang gitu orangnya berkah, rezeki gampang tuh. Iya. Setuju kalau gue sih itu ya, karena banyak kan nanya gak dikasih tahu kan. Iya. Gila sampai ngasih modal ke gue. Pertama gue 4 juta pertama gue dari dia. Terus lanjut. Nah udah gitu gue pesan, gue packing kayak biasanya. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai 1 bulan udah balik lagi uang dia. Jadi gue cicil, soalnya awal-awal tuh gue termasuk warga yang gelap, belum punya KTP. Jadi akun toko gue itu pakai data dia. Anjir, KTP lu kemana? Gue belum urus, susah kan ngurusnya, gimana sih nih pembagiannya? Bahaya, anak saya 2 bu. Anak saya nggak ada lagi. Nanti ada. Lanjut. Nah udah gitu, udah tuh pakai data dia dulu. Jadi per minggu itu langsung dia potong, misalkan potong 1 juta dulu, langsung potong gitu. Dia tapi ngomong ini udah beres,
nggak ada bunga gitu. Udah beres, udah ini mendingan buat lo aja. Jadi kartu dia dikasih ke gue punya kartu yang atas nama dia. Udah gitu dia juga punya kartu yang atas nama gue. Karena gue merasa ini nggak fair nih kalau gue doang nih, takutnya kan ada apa-apa gitu. Gue nawarin, enggak, lu mau gak punya kartu BNI? Ini gue punya nih, nggak kepake. Yakin lu nggak kepake? Enggak. Ya udah nih pakai. Jadi dia biasa. Kartu BRI gue kartu BRI dia di gue, BNI gue di dia. Oke. Gitu. Sebut nama ya itu. Sebut nama apa? BNI. Bisa lah payung-payung. Habis gue gimana ya? Gue baru nih pertama kali nih. Aduh, maaf ya, banyak yang disebut. Gak apa-apa, bebas. Kali aja tertarik, wah gue mau sponsor di sini aja deh. Iya, gitu, kan? boleh. Oke. Berarti lu udah berjalan online itu selama 2 tahun dari awal 4 juta itu. Dan sampai sekarang udah luar biasa ya. Luar biasa. Gila lu. Gue pengen nanya, Mbak. Gue kan baru jujur gue juga nggak ngerti masalah marketplace ya. Gue pernah nanya Pak Anton. Pak Anton, gimana sih jualan di situ? Gue pernah bikin zaman pandemi marketplace. Gila, Mbak. Jualan gue naik gak laku. Ini jualan apa? Sepatu sendal perempuan. Jadi waktu itu kan di daerah Comas tuh banyak orang yang suka bikin sendal kan. Gue bikin lah, gue ketemu orang nggak sengaja, salahnya gue juga nggak survei karena yang buat contohnya itu bagus-bagus. Ya kan, pas jadinya nggak, si ininya nggak rata. Gue udah bete duluan sih sebenarnya, tapi gue coba foto, gue posting, kagak ada yang lihat. Salahnya memang kata orang kan harus bikin bohongan dulu tuh, komen-komenan, beli dulu ya kan, biar orang percaya dulu ya kan. Tapi kayak masang gitu. Di marketplace Facebook masang. Gue nggak ngerti, gue jujur gue tuh termasuk orang jadul kali ya. Gue jualan wedding, gue cuma jaga ketika pengantin si A ke si B si C nyambung. Oh, dari mulut ke mulut. Nah banyak kok kayak gitu. Tapi dari sosial media gue cuma posting Instastory. Orang lain kan rajin kayak bikin macam-macam. Gue enggak. Bukannya enggak bisa sebenarnya. Gue lemah di situ gitu. Akhirnya gue juga ya belajar, makanya banyak ilmu yang di situ gue belum bisa. Gue bilang nggak bisa, belum bisa. Karena ya alhamdulillah sih secara kerjaan sih alhamdulillah udah jalan ya, karena dari mulut ke mulut banyaknya gitu loh. Tapi kan gue mau nggak mau lama-lama gue harus belajar gitu. Tapi ya lu hebat sih dengan umur sekian dapat, kayaknya udah tinggal bawa cantik gitu ya. Enggak juga. Mikir terus ya. Itu Taichan masih banyak PR, baru jalan berapa minggu. Sama kayak gue di sini PR. Minus. Lu nggak minus dong? Enggak. Oh, iya. Apanya nih yang minus? Masuk. Kalau akhlak iyalah dikit. Aduh. Akhlak di bawah. Kalau misalkan di marketplace Facebook itu sebenarnya pintar-pintarnya kita ngelihat pasar. Misalkan contoh, gue pernah juga nih main di Sarung. Gue main di Sarung itu, jualan Sarung itu deket-deket Idul Adha, kalau enggak Idul Fitri, kalau enggak tahun baru Islam. Jadi lu jual nggak hanya di jam aja? Nggak hanya di jam aja, tapi gue ngeliat timing. Timingnya kapan nih yang ini booming, itu booming. Nah, gue juga nggak posting di satu kota. Itu kan kalau Facebook itu kan bisa diganti kotanya ya. Kalau kita mau posting iklan. Berarti lu Lazada, si biru, si orang itu nyambung ke Facebook gitu, Mang? Enggak, beda akun. Gue Facebook tuh ada Facebook sendiri buat kayak nyari jualan, kayak Facebook sampah lah gitu. Gue denger tuh yang omsetnya 1 miliar satu hari ya. Bener tuh? Dia jualan panci. Hah? Gue lupa. Itu kalau nggak salah podcast pertamanya dari Kobuzer deh. Masa sih? Dia jual panci di Facebook. Di Facebook pakai apa, dia memang dia beli apa iklan gitu. Oh, mungkin Facebook Ads kali ya. Facebook Ads kali ya. Mungkin ya. Iya itu. Gila 1 M loh sehari. Tapi gue juga kemarin pakai Facebook Ads, tapi nggak yang sampai segitunya sih. Gue cuma nyari supaya diarahin ke aplikasi itu aja, si biru atau enggak si oren. Karena gue nyari trafficnya tuh di si biru sama si oren, bukan di Facebooknya langsung. Gitu. Nah itu gue di beberapa kota gue searching dulu. Di Pulau Jawa, di Google gue searchingnya Pulau Jawa pesantren paling banyak di mana.
Soalnya kan itu yang paling suka beli sarung, mukena kayak gitu-gitu. Akhirnya gue nemu, oh di daerah Klaten, oh di daerah Guntur. Lu masukin ke sana. Gue masukin sana, gue set alamatnya lokasinya di situ. Iya tuh banyak kayak gitu tuh, gue juga pernah beli barang Jakarta, pas gue tanya Bandung. Nah udah gitu gue ngerayu-ngayunya, kalau di chat ngelobinya gue bilang bisa bayar di tempat. Kalau nggak sesuai bisa dibalikin. Tapi kan lu yakin lu bener barangnya ya? Bener barangnya. Pun kalau misalkan mau dibalikin kan itu kan aman juga gitu. Ada aplikasinya. Iya bener sih. Nah udah gitu, udah tuh akhirnya banyak yang ngelobi. Sebenarnya kalau jualan online di Facebook tuh gimana kita pintar-pintar ngelobi orangnya sih biar jadi closingan. Iya bener, berarti lu tiap hari balasin apa yang balasin? Gua. Oh sekarang kayak gini di handphone terus balasin? Iya. Kalau dia deal, lu kasih kabar ke di rumah apa gimana? Enggak, gue langsung ngopak sendiri ke ini. Jadi gue punya akun penjual dan akun pembeli. Dropship jatuhnya? No, gue punya akun penjual untuk toko gue, tapi gue juga punya akun pembeli untuk beli di toko gue sendiri. Jadi mereka yang dari Facebook tuh cuman cukup ngirimin biodata aja, nama, alamat, nomor HP, udah. Itu simpen di handphone semua sini? Terdata. Langsung gue arahin ke toko gua. Jadi gua sendiri yang beli di toko gua. Nanti gua sendiri yang ulas, padahal dia yang nerima. Nah ulasannya gue carilah yang bagus-bagus fotonya. Kan biasanya kalau orang-orang awam kan kadang foto depan gerobak tahu bulat gitu, terus makasih barangnya udah sampai. Bener anjir. Traffic dari mana yang mau gue cari kalau di situ? Iya bener. Gitu. Iya bener sih. Ya mau nggak mau ya. Iya. Tapi kebanyakan itu loh masuk loh. Jadi harus cari anginnya dulu. Misalkan kayak jam tangan. Gua kan jual beberapa jenis jam tangan. Ada LED, ada yang analog kayak Daniel Wellington kayak gitu, tapi yang versi KW-KW-nya. Ternyata itu lakunya tuh beda. Kalau yang LED itu lebih laku di daerah Riau, Pekanbaru, Sumatera. Itu ngaruh ya. Ngaruh. Jadi lu nggak bisa kalau mau main di Facebook ya, tapi gue nggak tahu Facebook Ads kayak gimana mainnya. Cuman kalau misalkan lu mau ngotak-ngatik marketplace Facebook, lu mesti nebak jaring tuh kemana-mana. Gak bisa, oh gue kota terdekat di Bandung atau kota terdekat gue di Tasik, cuman sekitaran itu aja nggak bisa. Itu beda akun dong berarti? Sama, masih satu akun yang sama. Jadi lu posting beberapa iklan tapi di kota yang beda-beda. Kayak kita nebak jaring aja di tempat yang beda tapi di titik yang beda tapi di tempat yang sama. Cara masang iklannya gimana sih, Mbak? Masang iklannya di marketplace, tinggal buat iklan baru. Oh bisa itu? Bisa. Bayar? Enggak, gua nggak bayar. Kata orang bayar. Kalau misalkan bayar itu, dia itu setahu gua cuman nge-boostek doang supaya iklan lu dilihat paling atas. Oh iya. Tapi kalau misalkan akun lu udah biasa dipakai buat jualan, terus udah gitu trafficnya bagus nih, ngebalesin responable lah. Nah itu nggak usah lu kasih boostek iklan juga aman. Pasti ada yang nyangkut. Naik ya. Itu kenapa jadi banyak dua? Black tuh buka dulu Black, pintu Black. Kok jadi banyak? Ini beranak apa ya? Gimana nih? Gitu. Nah lu kan anggap lu jualan Klaten atau misalkan yang daerah agak jauh. Itu masalah ongkir gimana? Kan taunya orang Jakarta nih ongkir cuma 10.000 misalkan. Itu gimana? Nah itu kebanyakan kalau dari Facebook itu larinya ke Sibiru. Soalnya keunggulan Sibiru ini dia subsidi ongkirnya gila-gilaan. Nah kita juga sebagai penjual gak mau boncos dong. Ya benar. Makanya kita jualnya itu jangan mepet banget sama harga modal. Misalkan contohnya lu modal 3.000, lu jual 23. Ini kan habis nih sama ongkir, misalkan ongkirnya 10.000, lu masih ada untung di situ. Kalau jual lu kan modal 4.000 ya bilang jam. Lu jual 12.000. 12.000 kalau event. Kalau gue masuk ke flash sale, kalau nggak flash sale ya 25 ribuan. Nah, flash sale itu kan otomatis orang juga lu rugi dong, Mbak. Kalau flash sale gitu gue nggak nyari masa di Facebook. Anggap lu nggak untung gitu maksudnya? Gimana? Untung? Tetap untung. Soalnya si 12.000 itu kan udah
Kalau misalkan ada event itu biasanya marketplace online shop itu dia tuh kalaupun ada subsidi pasti ke dia gitu, nggak ke penjual. Jadi penjual ngasih 11.000 ya udah 11.000. Kalaupun ada gratis ongkir yang diselenggarakan dengan eventnya dia, ya ke dia masuknya, bukan ke Enggak tanggung jawab kita dong. gue ya, lepas, bukan kan? kecuali kalau yang nyetel gratis ongkirnya itu kita gitu. Jadi ada beberapa event yang ini gratis ongkir di setel mereka itu tanggung jawabnya di mereka, tapi kalau yang di setel sama kita ya tanggung jawabnya kita. Oh itu bisa ya di Bisa. setting. Jadi tetap kan yang ngirim lu dong, enggak? Iya, gue ini ya gue. Iya kan? Bukan dari pihak si orang sama si biru itu dong. Bukan. Oh tetap ya lu yang ngirim ya. Cuman lu trafficnya kan suka ada nih baru sampai sini itu. Berarti lu ketika lu daftar misalkan lu ke jadi gue bukan dropship kalau misalkan yang dropship kan ya, dari ya. Gue tuh tipenya jual putus. Jadi gue beli di si orang nih. Udah beres di gua, udah gua bayar, udah gua jual lagi di sana. Jadi gua nggak dropship. Tapi ada juga yang begitu dong, ada yang dropship juga ada kok. Ada yang dropship juga. Dia cuman jatuhnya bikin nama di salah satu orang. Banyak kok aplikasi sekarang yang kayak gitu kan. Banyak ya? kan? Iya itu maksud cuman gua nggak ngedalemin karena gua nggak. Tapi enakan kayak lu Mbak, lebih aman. Iya. Gua ngalamin jual dropship. Ngambil di Bandung. Ya gua modalnya cuma transfer doang. Tapi lumayan sih buat iseng gitu. Cuma lama mikir, ini kalau lama orangnya jujur, kalau enggak iya itu doang kan. Iya, deg-degan juga kalau belum nyampe kan. Iya. Itu yang gua alami. Terus gua kadang-kadang dia nggak jujur nih, alamat dikasih nomor dia, hilang gua. Iya dong. Dropship dari Bandung kan. Terus nomor si penjual kan. Akhirnya kok bukan nomor si Donan sih, nomor kan gua sih gitu kan. Itu yang gue takut sebenarnya. Lu lebih aman kalau lu gitu kan. Kalau dropship jujur sih nggak masalah, kalau nggak jujur. Soalnya gue mikirnya kalau dropship ribet juga gitu. Iya sih, benar. Hukumnya sama kayak makelar aja gitu kan. Iya. Gue udah capek, ngapain gue jadi makelar. Ini ilmunya. Lu bisa dapetin barang-barang gitu, itu rahasia lu ya. Itu nyari di online berarti ya? Apa langsung Cina aja cari? Kenapa? Gimana? Barang-barang yang 3.000-an tuh. Lu langsung nyari-nyari sendiri. Dari toko kan? Lu ngalamin yang Mas Angga itu? Enggak, dari toko kan. Oh, beda. Mas Angga produknya apa sih dia? Sama, cuman kita beda toko langganan. Oh. Beda di situ aja ya. Beda di situ aja. Sebenarnya barangnya itu sama aja ya. Mungkin dengan lu beli di Cina itu dengan minimal sekian, harga sekian. Oke. Keren. Gue pernah belajar yang ada, namanya apa sih itu, dia dibilang, dia nawarin gue untuk ikut seminarnya. Dia ngebuka harga-harga di Cina sekian. Yang ekspor impor itu ya? Iya. Itu gimana sih Mbak? Gak ngerti. Gue sempet diundang tuh. Gue soalnya lebih ke ini sih, lebih ke nyari amannya aja gitu daripada gue nanti datang kena tipu atau gimana. Tapi lu pernah lihat nggak sih Mbak datang ke Cina gitu ngambil barang gitu? Enggak pernah. Ngapain? Iya benar sih. Capek-capek bawa barang. Mendingan gue Cina Jakarta Utara. Penjaringan sama gue di lobi. Oh, saya ngutang dulu deh kok. Yang mana gue langsung ke Cinanya. Iya bener sih, dagangan Cina. Sama gue nanya, lu berarti apa dong tentang jam? Gimana? Apa dong tentang jam ori, jam KW lu apa nggak sih Mbak? Sejauh ini gue tahu. Cuman gue jual cuman jam-jam yang murah-murahnya aja. Karena gue nyari biar cepat mutaknya. Iya bener sih. Nggak, gue tuh gini. Gue ngalamin main jam tangan. Pokoknya merek-merek lah, yang bermerek-merek ori. Terus nih, gue nanya nih ke telangganan gue nggak sebut nama ya, nggak enak soalnya. Gue tanya, Mas Anton lah ya. Anton lah. Biasa yang nggak enak ke dia aja nggak apa-apa. Nama saya Anton. Oke, lanjut. Nah, gue nanya, Mas ini garansi gimana? Gue bilang gitu kan. Garansi ke toko sini. Lah, ini bukannya ori? Gue bilang. Iya ori.
bukan garansi, misalkan merek A nggak ke merek A, nggak ke sini. Itunya distributor ya, Premium kali. premium kali ya. Heeh. Nah, gue Kayak ini aja kayak iPhone kan suka ada kayak gitu. oh gitu ya. Nah, tapi di ori. iPhone kan ada yang Intag, ada yang iBox. Mm-mm. Yang ori itu yang iBox, yang Intag tuh nggak ori. iPhone Batam biasanya. Oh gitu. Itu yang kebanyakan di Oh. Hati gue. itu yang itu kan. Oh, gitu. Yang itu kan. Iya. Ya, itu kan kebanyakan Intag, gak ada iBox. Oh, gue pikir iPhone nggak ada yang begitu. Ada. Ada. Terus kalau misalkan nggak bermasalah dengan, setahu gue kalau iPhone tuh kan kalau nggak ori nggak bisa di ini, nggak bisa di ini. Itu bisa. Terkait email lah ya. Ya. Itu kan kalau email kan hubungannya sama ini, sama apa? Bea cukai gak sih? Dia bayar bea cukai atau enggak? Gue gak ngerti juga sih ke situ. Karena gue Tapi biasanya yang kalau misalkan yang di blok di email itu berarti masuk ke Indonesianya ilegal banget. Aduh. Kayaknya pintunya dibuka aja deh, Mas. Kenapa? Iya. Oh, ditutup lagi. Tutup lagi ya sama dia. Bukan aja Black. Okay. Itu ibarat kalau dia ngomong, bukain dong pintunya gitu. Iya, Bukain dong pintunya. Ini baru hari ini loh. Iya, alasannya. Semenjak hari ini nih. 2 kali hari ini. Nah, gue nanya Mbak kemarin nanya. Akhirnya gue nanya beberapa jam. Gue tanya nih di mall, satu mall tuh. Mall si yang lumayan gede di Bogor. Gue tanya. Harganya jauh. Ini berapa sekian loh gitu. Ini bisa garansi kemana? Gue tanya gitu kan. Apa ini jam tangan? Jam tangan. Oh, itu bisa di mana aja, bisa di Jakarta, di mana Mas bisa apa kalau ada kerusakan tuh garansi resmi. Beda ya. Ya, oke. Responnya. Nah, gue tanya lagi ada nih daerah juga mau. Teman gue bilang di sini ori semua, dia bilang kayak gitu. Gue tanya harga lebih murah. Gue tanya terakhir itu ya 2,3, di situ 1,5. Gue tanya ini garansi gimana? Oh, garansi resmi 2 tahun, dia bilang. Klaimnya kemana? Klaimnya kemana? Ke dia juga. Tapi ada pokoknya yang ada seluruh di Indonesia bisa Mas, gitu nama brand itu. Misalkan brandnya Combro gitu ya. Combro di mana lu bisa gitu. Nah, gue bingung. Ini ori. Itu gimana Mbak? Harganya beda berapa tuh? Sekarang kan 2,3 ke 1,5 ya lumayan. Dong gue sampai nanya, maksud gue emang ya secara visualnya sama gitu. Gue juga pernah beli dulu salah satu jam ori karena gue dulu nggak tahu, gue beli di dia karena harganya gue beli 1,1, di mall gede itu 2,7. Tapi sama, gue pakai ya sama, gak ada beda-bedanya, ori-orinya sama gitu. Lihat di internet sama. Dan itu gue mikirnya nggak mikir garansi karena bertahun-tahun emang jam itu nggak rusak. Itu belinya yang di gue beli grosir lah, Asar dulu ada di Bogor. Di toko gitu. Ya tokonya dia sebenarnya toko pribadi aja, toko adalah satu tempat di Bogor. Gue bilangin nanti itu ada. Nah, gue pikir tadi ngomongin jam, gue pikir ngambil di situ gitu. Oh enggak. Iya dong. Mahal. Dan iya mahal. Kalau bisa diutangin. Iya. Yang saya kayak. Oh itu gue inget Kasbon. Oh iya. Iya Kasbon. Udah tadi mikir apa? Lu nggak usah komen ya. Nggak usah komen ya. Like aja like bener, subscribe, komen, dan share. Nah, itu gue penasaran Mbak sampai sekarang. Yang tadi mau beli, gue mikir. Ya gue nggak masalah sih sebenarnya kalau emang selagi itu ori bagus, dibilang tanggung jawab 2 tahun, gue nggak masalah sih. Cuma gue penasaran, ya kok bisa dalam arti dibuka di mall kalau dia nggak ori, apa nggak kena tuh si merek di bawah? Karena gue pernah tahu tuh ada merek di Bogor di Pakuan kena Mbak. Dia bajunya bukan ori, namanya sama, dipajang di distro, kena tuh. Baju dulu zaman gue main baju. Akhirnya gue waktu itu bajunya di brandnya bagus emang, tapi ternyata si merek yang punyanya di Bandung ini datengin ya, dia minta apa sih namanya itu, mereknya dipakai lah gitu. Ini bukan ori, ini bukan punya gua gitu.
Nah, Kalau pertanyaan gue kok dia bisa jual di mall harganya lebih rendah. Tapi garansinya ke mereka. Ya analoginya gue sih sama aja sama kayak si ini iPhone Mm-mm. iPhone nih, Mm-mm. dia juga berani buka gede-gedean Mm-mm. si brand ini nih, Mm-mm. si toko ini, tapi dengan harga yang jauh dari aslinya. Terus dia bisa ngeklaim A sampai Z. Berarti kan itu ada kekuatan apa gitu kali. Jadi ada link lah gitu, relasi lah gitu ya. Relasi lah gitu pasti. Iya bener sih. Ya. Tapi kalau misalkan bedanya kita dengan beli di pasaran emperan biasa kan itu kita nggak bisa ngeklaim garansi apa-apa ya. Walaupun dia misalkan bilang, oh kalau rusak kesini aja, balik lagi. Iya. Sama kayaknya jam tangan atau alat-alat elektronik manapun pasti kayak gitu klaim garansinya kalau yang emperan. Iya. Tapi kalau misalkan dia udah berani ke toko terus udah gitu buka brand yang gede-gedean, ngeklaim aman, terus tokonya juga bertahan lama tanpa digerebek, berarti ya mereka punya relasi masing-masing. Iya sih. Sebenarnya harga jam tangan kan itu jam tangan, HP, apapun itu kan ada goib-goibnya juga, nggak tahu nih di ujung-ujungnya berapa. Sekarang gini deh logikanya, misalkan HP A dijualnya harganya 1,5 nih, di di displaynya 1,5. Tapi kan kita nggak tahu di belakang-belakangnya sebelum kesini tuh berapa dia ngambilnya. Pasti gede sih sebenarnya. Pasti gede, tapi nggak akan segede yang di display dong. Kan dia juga ngitung biaya ini itu A dan B-nya. Gue selalu mikirnya sih gitu. Makanya gue setiap di Jambu ataupun di Erapon, gue kalau misalkan beli tuh ngebanding-bandingin harga. Oh bedanya misalkan 100.000 atau 50.000. Berarti kan di situ segitu bedanya aja kan ada apa ya, antara Erapon dengan Jambu 2 itu kan berarti ada bedanya lah 50.000 sampai 100.000 per HP yang baru. Berarti kan gimana ke belakangnya gitu loh. Gue selalu mikirnya kayak gitu. Jadi kalaupun juga sih Mbak. Nah, jadi kalaupun misalkan ada yang di toko masang terus dia jauh dari toko resminya, berarti ya mungkin lu ngambilnya juga nggak segitu di display gitu. Misalkan Mas beli waktu itu 2,3, mungkin dia ngambilnya nggak 2,3. Nah itulah kata gue dari awal, relasi number one. Gak bisa ini. Iya. Gue pernah dulu zamannya masih handphone si N apa tuh? Dulu kan dulu masih yang biasa. Yang buat lempar anjing. Iya. Oh iya beda angkatan sama gue. 2003 2004. Jadi gue dulu kan masih SD. Aduh. Berasa tua ya kita. Aji, gaya lu PA, black. Gitu mainnya. Jadi gue tanya nih, jadi gue main handphone tuh gue datang ke ada beberapa tempat di Jambu 2. Gue ngambil kayak handphone. Dibilang ada yang distributor, ada yang resmi. Kalau distributor ya lu ke toko sini. Kalau resmi lu langsung bisa ke Nokia. Dan itu bedanya 50.000 kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Iya, kata-kata kan. Ya karena gue ngejual, gue ambil yang distributor. Gue bilang kalau lu ada apa ke gue aja, gue yang ngurusin garansinya. Setahun gue bilang gitu. Gue ambil gocap dari situ. Iya kan, misalkan satu yang ngambil satu tangan misalkan naik 1.000, satu tangan naik 1.000. Itu kan 1.000 satu HP, kalau misalkan sehari udah 10 HP udah berapa? Iya, maksud gua berarti kan maksud gua kembali ke jam lagi. Apakah seperti itu? Kayaknya sih ya. Iya kan? Elektronik yang sering dipakai lah. Laptop. Secara handphone sama. Ketika spare part sama. Dia bedanya di resmi sama distributor. Apa itu sistem mereka ya? Kayaknya sih gitu. Karena nggak mungkin lo bilang tadi kan, lu jual di mall berani gitu kan. Ini baru pikiran sekarang, asli gue baru ngobrol sekarang. Kemarin gue masih tanya ini apa sih sebenarnya. Padahal kita harusnya topiknya Taichan ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Taichan nggak ada ceritanya sama sekali itu. Masih anak baru. Tenang Mbak, intinya
bakal ada linknya kalau lu mau si taichan, mau somai, mau di Yunsai, mau risol, bakso. gua kasih linknya sama nomor teleponnya. Sama Nah. orangnya juga boleh bawa aja. Nah, angkutlah bungkus. Bungkus. Asal harga cocok aja. Iya. Nah, pertanyaan gue nih saat itu lagi. Jam tangan yang ori itu jenisnya gimana kalau ngecek kita cek? Jam tangan misalkan apa ya yang itu Casio lah, Casio. Casio itu biasanya kalau misalkan yang ori dia gambarnya tuh lembut. Nggak kasar. Apanya? Gambarnya. Oh. Yang spotnya ya. Itu kan suka ada gambar ya. Dia tuh tebal tapi lembut, nggak kasar. Biasanya kan kita kalau beli di toko-toko online tuh kebanyakan ada kasar-kasarnya lah gitu. Atau gimana. Nah terus di kartu ininya juga, kartu warantinya juga itu apa ya, kalau ada hologram gitu loh. Oh. Jadi kalau misalkan dia cuman kayak ale-ale doang tuh nggak bisa ada hologram, berarti itu enggak. Itu mah premiumnya. Oke. Itu kasih, tapi yang lainnya sama, merek yang lain? Kayaknya sama. Sama ya? Sama. Apa nomor seri? Enggak? Nomor seri juga. Karena seri bisa dibuat nggak sih? Bisa sih, cuman kalau misalkan nomor seri itu misalkan contohnya WD nih. WD itu kalau yang ori itu tipis banget ininya. Apa? Si kacanya tuh tipis banget. Kalau misalkan yang premium itu dia agak tebal, belakangnya ini loh, apa? Plat belakangnya. Itu tipis kalau yang asli. Oke. Tipis, terus tulisannya tuh beda, suka ada tulisan timbul kan ya. Nah itu tulisannya beda sama yang palsu atau yang premium, nggak bisa disamain. Biasanya yang premium itu yang dari Cina atau enggak Batam. Nah bedanya yang KW sama premium itu apa? Dalam arti kualitas atau dalamnya sama dengan yang ori atau gimana? Kualitas sama sih, gimana pemakai kan biasanya. Iya, kalau dari situ iya. Tapi kalau dari sisi keoriannya apa? Misal ya lu bilang kan tadi bedanya yang premium sama yang si ori kan, dengan ketebalannya dan sebagainya itu. Sebenarnya semuanya juga ori. Gimana ya? Jadi si katakanlah orinya tuh dari Swiss. Orinya dari Swiss. Nah, si Cina juga bikin versi Cinanya sendiri. Jadi nggak bisa dikatakan yang hasil si Cina ini nggak ori, sebenarnya ori, cuman versi dia sendiri gitu loh. Nah, kenapa yang lebih banyak masuk barang ke Indonesia tuh dari Cina atau nggak dari Batam, dari Jepang? Karena kalau dari luar banget tuh mahal. Oke. Gitu. Makanya cuman beberapa yang punya tuh, misalkan artis Raffi Ahmad punya. Yang sertifikat ya. Yang ada sertifikatnya tuh yang full. Nah, itu baru ori tuh. Itu ori tuh. Ori yang pencetusnya lah kata kita mah gitu. Berarti itu harga yang 2 jutaan? Gak tahu ya. Ya udahlah. Nah, gue udah naik jam nih. Sekarang aku tanya nih lagi. Lu bisa kepikiran sate taichan itu gimana bikin? Apa lu belajar? Tadi ditawarin. Oh sorry, taichan orang lain ya? Kalau risol yang lain sebagainya lu belajar sendiri? Belajar. Kok risol sih? Dimsum, risol ya. Bakso goreng itu bener-bener lu ngulik sendiri. Ngulik. Pertama gua ngulik ke makanan itu karena gue capek di online. Gue bosan nih di online gitu. Lu pengen punya yang baru lagi kayak pengen gitu. Punya yang baru karena gue anaknya sih ngulik. Lu ada basic masak dari siapa sih? Nyokap. Oke. Nah udah gitu gue suka jajan-jajan bakso goreng. Mau gue ke Bandung, mau di Bogor, mau di manapun gue nyarinya bakso goreng, kalau nggak cimol. Cuman kalau cimol mau dari kita dari Bandung atau ke Bogor sama, basicnya ya aci di gemol, cimol udah. Nah kalau bakso goreng di Bogor sama di Bandung tuh beda. Kalau di Bogor tuh kebanyakan kan bakso goreng ikan yang nggak tahu, gue nggak jelas ikannya apa. Nah kalau di Bandung itu dia kayak ikannya kok manis, rasanya tuh enak gitu. Walaupun harganya mungkin 5 ribuan satu, 10 ribuan satu, itu tapi worth it gitu buat dimakan. Wajar pengen lah, iya. Nah dari perbedaan itu gue ngelihat di Bogor kayaknya belum ada nih bakso goreng kayak di Bandung. Jadi gue pengen bakso goreng gue ini kayak bisa se-hype yang di Bandung gitu loh. Dan belum ada saingan lah ya. Yang belum ada saingan, cuman kebanyakan orang-orang Bogor ini mikirnya bakso goreng ya udah bakso goreng yang biasa gue lihat. Gitu. Jadi belum teredukasi kalau itu tuh beda. Ini tuh bakso goreng yang gue pengen bawa dari ala-ala Bandung gitu loh.
bakso goreng bikin sendiri, bukan bakso goreng beli di pasar. Lu nggak kepikiran bikin franchise, Mbak? Itu awalnya gue kenapa buang-buang uang di sosmed, gue pakai anak DM buat majuin sosmednya karena gue pengen franchise. Cuman franchise itu ternyata PR-nya banyak, harus sertifikasi halal, harus BPOM, even enggak pun kita harus promosi itu gila-gilaan. Kayak misalkan gini, sekarang kan banyak di Facebook itu ada franchise minuman yang cuma 1 juta udah dapat bla 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 bla. Nah itu tuh ternyata gue kulik-kulik, dia tuh ramenya itu, di shoot ramenya itu kebanyakan banyak talent. Jadi pas di shoot rame banyak ojek ngantri, banyak talent ngantri, itu tuh dibayar kayak syuting ya, figuran pun ekstras. yang mie pedas viral itu yang banyak cabangnya, yang dari gue dengar dari temen gue, itu pun dia bayar. Jadi kelihatan penuh terus tuh bayar. Dia kerjasama sama pihak Gojeknya tuh dengan pihak Grabnya tuh, dia kerjasama buat iklannya. Jadi yang kecil aja nih, misalkan tahu nggak sih yang di situ, yang di SBJ juga ada. Nah itu dia awal-awal kan rame banget tuh. Nah itu bayar talent. Jadi yang ngantri itu tuh bukan pure orang yang mau beli, tapi itu dibayar. Gitu. Ya, sebut nama lo. Di gua tit. Gimana ini? Gua yang bahaya. Yang mana tadi? Ya. Oh. Gimana ya? Ih, gua polos. Tapi jujur Mbak, gue menyayangkan kalau lo nggak bikin franchise, karena gue pernah ngobrol ada salah satu orang pengusaha, dia target main di apa namanya franchise. Ya gue ketemu dia, ngobrol, dia sekarang sampai udah keluar Jawa. Gue dulu berpikir franchise tuh nggak tahan lama, ternyata dia bisa bertahan. Intinya sistem dia yang dia bikin sih. Iya, sebenarnya franchise tuh gimana sistem ownernya masing-masing sih. Yeah. Nah, sistem yang lagi gue jalanin sekarang tuh, kalau buat ke franchise kan gue PR-nya banyak banget nih. Harus promosi gede-gedean, harus ini, harus itu, harus ada tempat. Even gue udah ada tempat pun, ini kan usaha gue udah di mana-mana. Gue juga sibuk gitu. Gak bisa gue dalam satu hari ngerjain banyak konten, banyak tugas, itu nggak bisa. Nah jadi gue mikirnya ya udah pelan-pelan dulu deh, dikenalin dulu ke resto-resto. Iya sih, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nanti bakal ada marketingnya, dia bagian divisinya. Sayang Mbak, itu bener-bener kalau gue bilang sih lu keren, di umur 23 tahun usaha lu udah banyak, tinggal ngemasnya doang. Sistemnya seperti apa lu jalanin. Sayang Mbak, gue perlu belajar sama lu kayaknya Mbak. Waduh. Ya, kan lu lebih tua dari gue. Gimana? Emang sih ya, gue kalau dibalik 32. Iya. Lu kalau dibalik 4 tahun. Gue dibalik lebih tua gue. Oh iya? Gue 37. Iya. 73. Kakek banget dong. Mana nih? Mbak, kita udah 1 jam nih. Iya. Makasih banget loh. Iya. Tapi serius, gue ngobrol sebentar sama lu tuh tadi gue pikir jam ini. Pas di sini ngobrol sih ngalir aja gitu ya. Kaget gue. Iya. Salut sama lu, sukses buat usaha lu ya, Mbak. Nanti gue minta linknya semua, usaha lu semua. Iya. Gue minta alamatnya di mana sama kontak personnya yang bisa dihubungin. Kali aja di sini ada yang berminat kan, jualan punya produk lu di luar, nggak masalah. Termasuk gue juga mungkin mau beli. Iya. Bisa. Sukses buat Mbak Kinan. Iya. Thank you banget. Oke. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Follow Instagram Mbak Kinan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing keren.